Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi di segmen Podcast Menyapa. Pada hari ini kita akan membahas tema kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik atau hubungan paksa, tapi juga soal kuasa, manipulasi yang seringkali terjadi dalam hubungan yang dianggap normal, seperti pacaran, rumah tangga, ataupun di ruang digital. Tentunya untuk membahas ini lebih dalam sudah berhadir bersama kita di sini Mbak Adis Putri Nelaniken, Sarjana Hukum, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Apa kabar Mbak? Halo Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat juga. Mungkin langsung aja nih Mbak. Pertanyaan yang pertama. Boleh dijelaskan mungkin terkait apa saja yang termasuk kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia dan seperti apa bentuk kekerasannya dan di mana biasanya terjadinya? Nah oke, baik. Tema kekerasan seksual ini sangat menarik begitu ya, karena kekerasan seksual ini itu tidak hanya terjadi di luar rumah, bahkan ini tuh bisa terjadi di dalam rumah sekalipun dan pelakunya tidak pandang bulu. Gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Kemudian seperti yang Mas tadi tanyakan ya, apa sih kekerasan seksual itu? Gitu. Betul. Nah, untuk definisi dari kekerasan seksual itu sendiri, menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual. Jadi setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau sebuah tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang. Tentunya seperti yang Mas tadi sudah jelaskan ya, dengan paksaan oleh siapapun. Siapapun ini terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban ya. Apakah itu pelakunya adalah orang tua sendiri atau mungkin tenaga pendidik kepada muridnya, itu bisa terjadi. Nah, dan juga kekerasan seksual ini terjadi dalam kondisi apapun. Maksudnya adalah tidak hanya terjadi di lingkup kecil. Bahkan untuk zaman sekarang ini ya Mas ya, tentunya anak-anak Gen Z begitu ya, anak-anak milenial tidak terlepas dari yang namanya teknologi atau gadget. Betul. Bahkan melalui daring pun, melalui media sosial pun, kekerasan seksual itu bisa terjadi. Nah, definisi dari kekerasan seksual ini sendiri kemudian ditekankan kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa begitu ya, atau PBB, di mana PBB mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam. Jadi konsekuensi yang beragam maksudnya tindakannya itu beragam, baik dalam bentuk sentuhan ataupun hingga persetubuhan yang dipaksakan. Tentunya sentuhan tersebut tanpa konsen atau tanpa persetujuan. Begitu Mas. Baik. Mungkin ada nih Mbak sedikit fenomena yang sering saya lihat juga di sosmed, kan Gen Z sekarang mainnya sosmed ya Mbak. Betul banget itu. Ada biasa tuh saat dua pasangan nih ngeposting mereka lagi berdua misalkan, ada tuh bisa kita lihat di kolom komentarnya, mana mungkin nggak pernah gitu, mana mungkin nggak pernah, yang arahnya rata-rata ke arah hubungan seksual. Dan ada stigma yang terbangun bahwa kalau orang pacaran berarti boleh melakukan hubungan. Nah, kalau menurut pandangan hukum sendiri itu seperti apa Mbak? Baik, betul sekali Mas, bahwa media digital saat ini tuh banyak sekali Gen Z atau millennials yang menyalahgunakan gitu ya. Sebenarnya mereka itu entah tahu atau tidak, atau memang tahu tapi sengaja begitu melakukan ya. Biasanya hanya untuk iseng, misal mengomentari postingan seseorang yang dimana komentar tersebut itu melecehkan. Nah, balik lagi Mas, bahwa pelecehan seksual itu ada banyak bentuknya. Baik itu secara verbal, kemudian non-verbal, dan juga secara fisik. Kalau fisik sudah jelas ya, pelecehan seksual secara fisik misalnya dengan paksaan dia disentuh di bagian intimnya mungkin atau di bagian sensitifnya secara paksaan, itu kekerasan seksual secara fisik. Tapi kalau untuk kekerasan seksual secara verbal seperti yang Mas tadi contohkan,
dia mengkomen gitu di postingan sebuah misalnya di laman media sosial begitu, di komen dan arahnya adalah seksualitas. Atau bahkan dia membuat rumor, nah seperti yang tadi dijelaskan. Nah, mana mungkin nggak pernah. Nah, itu arahnya gitu ya. Teman-teman milenial atau Gen Z pasti sudah tahu arahnya kemana begitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak tabu atau ya biasa saja gitu. Hal tersebut sebenarnya masuk kategori pelecehan seksual itu sendiri. Karena pelecehan seksual tidak hanya tentang kegiatan fisik, gitu. Non-verbal, verbal, bahkan di digital pun banyak terjadi. Ya mungkin pelecehan seksual di digital ini sendiri masih belum terlalu dilihat sebagai pelecehan seksual yang benar-benar gimana gitu ya Mbak ya. Karena orang kebanyakan taunya masih pelecehan seksual itu yang terjadi secara fisik, sentuhan langsung, pemerkosaan dan yang lain-lain tadi, seperti yang Adis mention tadi. Betul. Selanjutnya bagaimana nih kira-kira dampak daripada pelecehan tersebut terhadap korban, Mbak? Betul. Kalau terkait dengan dampak tentunya, terkadang pelaku ini melakukan hal tersebut di luar kendali dia atau dengan niat gitu ya untuk mungkin dia merasa bahwa dengan merendahkan orang lain dia bahagia gitu misalnya. Contohnya seperti itu di media sosial. Nah, sedangkan dampak dari korban atas tindakan pelaku tersebut gitu ya itu sangat luar biasa. Baik itu secara fisik maupun psikis. Kalau misal pelecehan seksual dilakukan di ruang digital gitu, tentunya yang dirasakan korban adalah secara psikis. Bisa jadi korban akan merasa rendah diri, kemudian dia merasa depresi, dan lebih bahayanya lagi apabila memang korban ini tidak memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni gitu atau emotional quotient yang bagus atau EQ yang kuat begitu, bisa-bisa malah ada penyalahgunaan misal obat antidepresi biar dia nggak depresi begitu, malah jatuhnya ke penyalahgunaan obat-obat terlarang, itu bisa jadi. Nah, terkait dengan dampak, oh ya, saya mau kasih contoh mungkin ya, kalau terkait dengan ada dua orang hubungan pacaran gitu, kemudian mungkin sudah putus. Nah, selama berpacaran itu kita tidak tahu apa yang dilakukan, begitu mungkin salah satu dari pasangannya mungkin mengambil sebuah foto yang berbuat yang tidak begitu ya. Kemudian setelah putus, foto tersebut digunakan salah satu pasangannya untuk mengancam. Nah, itu ada yang namanya sextortion atau itu dari dua kata namanya sex extortion, pemerasan. Di mana tindakan ini itu tujuannya atau objeknya adalah untuk memeras dengan menggunakan media foto atau dokumen itu tadi. Tentunya kalau terkait dengan regulasi nanti kita bahas lebih lanjut, ada kok aturan-aturan di Indonesia terkait dengan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut. Ya, baik Mbak. Tertarik nih Mbak, saya dengan yang Mbak sampaikan tadi, sudah dimention kan sama Mbak tadi bahwa saat dua orang ini pacaran kita nggak tahu apa yang pernah mereka lakuin, dan ternyata banyak terjadi kan Mbak, mungkin pernah dengar bahwa nanti bakalan diancam nih ini segala macam, dan si korban ini nggak tahu nih harus ngapain, takut dan nggak bisa lepas dari hubungan tersebut. Langsung masuk kita Mbak ke aspek hukumnya. Betul. Kira-kira seperti apa sih pengaturan hukum terkait kekerasan seksual ini di Indonesia, dan pasal-pasal apa saja yang relevan dengan kekerasan seksual ini di Indonesia, Mbak? Oke, baik, terima kasih Mas. Kalau terkait dengan aturan atau pasal-pasal mengenai kekerasan seksual, sebenarnya KUHP kita yang sekarang ini masih kita pakai itu ya sudah memperkenalkan kekerasan seksual itu sendiri. Tapi dia masuknya dalam pasal 285 sampai 288 itu terkait dengan perkosaan. Nah, perkosaan kan tindakan memaksa begitu ya, salah satu bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Dan juga di pasal 289 sampai 294 itu terkait dengan melanggar kesusilaan. Itu untuk di KUHP. Nah, karena kekerasan seksual ini itu sebenarnya tidak hanya terjadi korbannya itu tidak hanya perempuan dewasa. Terkadang juga ada anak-anak. Dalam bentuknya apa misalnya? Cabulan, persetubuhan. Nah, lambat laun selain KUHP begitu ya, dalam perkembangannya rumusan kekerasan seksual ini kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak ini pun
sudah sangat jelas dan tegas begitu melarang terjadinya tindakan cabul atau persetubuhan. Perbedaannya apa nih kalau misal kita mau melihat gitu ya, dikomparkan antara KUHP dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau misal di KUHP yang tadi saya sebutkan pasal 285 itu terkait dengan perkosaan, perbedaannya adalah untuk Undang-Undang Perlindungan Anak korbannya ini tidak harus perempuan. Bisa juga laki-laki, betul, asalkan dia memang kategori anak. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa dikenakan bagi pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana, misal persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak. Kemudian kalau misal ditanya lagi nih, ada nggak undang-undang selain itu? Oh banyak. Hubungannya dengan terjadinya atau tempat terjadinya kekerasan seksual itu kan tidak hanya di lingkup keluarga. Bahkan di luar ruangan itu bisa. Tapi yang sangat menjadi konsen begitu, yang harus banyak disadari terutama untuk perempuan gitu, bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di luar ruangan. Dalam rumah tangga sendiri pun bisa terjadi. Undang-Undang KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Di pasal 46 Undang-Undang KDRT, di situ disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, ada ancaman pidananya yaitu maksimal 12 tahun penjara. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah ya, bahkan hubungan suami istri pun begitu berdasarkan hukum positif begitu ya, itu ada pasal yang mengatur. Kemudian untuk terkait dengan transmisi elektronik atau dokumen elektronik, ada juga Undang-Undang ITE yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Contohnya pasal 27. Nah, itu ancaman maksimalnya 6 tahun. Terkait apa sih di pasal tersebut? Pasal tersebut itu adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, itu jadi ada hubungannya dengan kekerasan seksual tadi begitu. Dan itu ada ancamannya maksimal 6 tahun. Selain KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang KDRT, bahkan Undang-Undang ITE, ada lagi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Begitu Mas, kalau terkait dengan regulasi atau hukum positif yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Oke, baik. Jadi Sobat Adiaksa jangan pernah takut nih untuk melaporkan kekerasan seksual karena sudah jelas ya Mbak pengaturannya seperti apa. Jangankan hubungan pernikahan yang sudah legal ya, apalagi itu yang cuma pacaran-pacaran aja itu sangat dilindungi tentunya. Betul. Dan gak cuma wanita tapi juga laki-laki. Betul. Oke. Sekarang ini Mbak, kira-kira di Barito Selatan sendiri ada kasus apa aja yang pernah mungkin Kejaksaan Negeri Barito Selatan temui atau selesaikan gitu terkait kekerasan seksual ini? Baik. Kalau untuk di Barito Selatan ini sendiri Mas, itu banyak sekali tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang dewasa begitu, korbannya adalah anak. Bahkan ada satu kasus begitu ya, korbannya itu anak, pelakunya adalah ayah kandung sendiri. Nah, anak ini mempunyai relasi kuasa dengan ayahnya. Dia tidak berani begitu untuk melaporkan, dia takut untuk melaporkan. Dia bingung mau ngomong kemana begitu ya. Tapi cara dari pelaku untuk memperdaya begitu ya, itu anaknya sendiri, bahkan anaknya sendiri pun gitu disetubui gitu kan, itu sudah termasuk melanggar pasal ya di Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya sangat tinggi gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kepada teman-teman atau mungkin tenaga pendidik mungkin ya yang melihat ada gerak-gerik dari murid-murid atau mungkin temannya yang berbeda begitu secara gejala sosial ataupun emosinya berbeda, itu mungkin bisa didekati gitu. Karena tidak dipungkiri di Barito Selatan ini sendiri banyak kasus tersebut dan beberapa perkara memang sering kami tangani. Yang paling sering yaitu Mas terkait dengan perlindungan anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait dengan persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak. Yang paling mengerikan lagi adalah pelakunya orang terdekat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang melakukan ini adalah orang terdekat sendiri, lalu anak ini ngomong ke siapa? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya pelakunya adalah ayahnya sendiri atau kakeknya sendiri
anak ini seperti tidak punya power gitu untuk ngomong. Kalau ngomong takut malu, begitu kan Mas ya. Nah, Betul. itu menjadi gejala sosial dan fakta yang memang terjadi di Barito Selatan. Dan ini agak rumit ya Mbak, kalau korbannya ada anak-anak, seperti yang Mbak bilang tadi bahwa mau bilang ke siapa itu bingung, dan mereka nggak seperti orang dewasa kan, tahu aturan ini segala macam, mau mengadukan kemana juga nggak tahu. Betul. Apalagi ada tekanan, ketakutan, misalkan itu pelakunya adalah keluarga sendiri. Betul. Nah, pertanyaan yang penting nih Mbak, menjawab itu tadi, sekarang kita sebagai masyarakat yang tentunya taat hukum dan peduli terhadap sesama, apa nih yang dapat kita lakukan jika semisal kita yang jadi korban atau mungkin orang di sekitar kita yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini Mbak? Baik. Yang pertama yang harus kita tanamkan di diri kita adalah berani. Karena terkadang kita menutup mata gitu. Misal ada teman kita melihat oh sepertinya dia ada masalah gitu ya dalam hubungan pacaran, atau mungkin tetangga kita. Tapi kita tutup mata, tidak peduli. Ya. Dan tidak ada keberanian untuk melaporkan. Keberanian untuk bertanya pun terkadang malah tidak ya, bagaimana keberanian untuk melaporkan gitu ya Mas ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita sadari adalah awareness dulu nih. Setelah kita tahu kok sepertinya misal tetangga kita gitu ya ada yang aneh gitu ya dari tingkah lakunya sehari-hari misal. Kita bisa tanya gitu ya. Kita tanya kemudian kita ajak berdiskusi, dan cara bertanyanya pun jangan menghakimi begitu. Terkadang kita hanya cukup mendengarkan saja. Kemudian setelah mungkin kita mengetahui permasalahannya, dan apabila itu terkait dengan tindak pidana misal kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita bisa bantu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Misal screenshot, kemudian screenshot DM ataupun melalui chat gitu ya, video, foto, dikumpulkan buktinya. Yang pertama tentu keberanian, kemudian kumpulkan bukti. Setelah mengumpulkan bukti, jangan takut untuk melapor. Nah, itu melapor silahkan. Laporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat. Pasti akan dibantu. Dan bawa bukti tersebut gitu ya. Kalau misal memang ada saksi lebih bagus. Gitu, datangkan ke kantor kepolisian terdekat. Selain itu juga kalau misal masyarakat tersebut menjadi korban gitu ya, jangan takut untuk bercerita ke orang terdekat. Atau kalau misal ada kesempatan atau ada kemauan untuk bertemu psikolog, lebih baik. Karena tidak dapat dipungkiri dampak dari pelecehan seksual ini itu tidak hanya secara fisik tapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan hidup seseorang itu sendiri gitu. Selain itu juga selain mengumpulkan bukti, jangan takut melapor, ikut konseling. Nah, apabila memang kita tidak yakin nih terkait dengan laporan kita begitu ya, kita bisa sampaikan atau konsultasi mungkin dengan Komnas HAM atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait itu. Tapi yang paling penting poinnya adalah berani dulu, jangan pernah takut. Berani bahwa untuk melaporkan itu belum tentu kalau kita melaporkan kita masuk penjara, tidak. Kita setidaknya menyampaikan begitu ya dengan bukti-bukti yang ada. Misalkan ada kita diperas gitu oleh mungkin mantan pacar gitu ya, memeras dengan foto-foto tersebut. Terkadang dia akan malu, dia tidak berani. Kenapa? Itu kan sama saya seperti aib dia gitu ya. Tapi tenang saja, ketika dilaporkan ke kepolisian terdekat, tentunya sesuai dengan SOP ya, itu tidak akan dipublikasikan gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut. Apabila ada masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui di lingkungan sekitarnya ada korban terkait tindak pidana kekerasan seksual atau mungkin pencabulan terhadap anak di bawah umur atau mungkin persetubuhan di bawah umur, laporkan saja, jangan takut. Oke. Gitu. Baik, ini kan tindakan setelah terjadi nih Mbak. Betul. Mungkin boleh juga dijelaskan kira-kira preventif dari kita seperti apa? Ada nggak Mbak tips dari kejaksaan mungkin untuk hal ini? Untuk tips yang pertama sih kita harus membangun awareness dulu ya. Nah, seperti sekarang ini nih, podcast Jaksa Menyapa ini kan. Nah, untuk memberikan informasi gitu bahwa segala hal tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual itu ada hukumnya gitu. Jadi apabila menjadi korban atau pelaku, jangan takut. Kemudian yang kedua, bagi remaja-remaja yang mungkin masih sekolah gitu ya, yang pacaran. Sebenarnya pacaran itu kan kalau membawa ke dampak positif tidak apa-apa ya. Tapi kebanyakan kalau misal itu membawa ke hal-hal negatif, lebih baik kita membatasi diri
sendiri gitu, membatasi diri sendiri untuk menghindari dari tindakan-tindakan tersebut. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Mas bahwa kekerasan seksual ini juga terkadang misal kita tidak ngapa-ngapain nih, terus tiba-tiba kita dilecehkan. Contohnya dalam bentuk apa? Catcalling. Ya. Nah, itu seperti bersiul-siul begitu ya. Ada orang lewat gitu, iseng dia bersiul-siul. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu karena tidak tahuan masyarakat itu sendiri dan awareness dari masyarakat itu yang mungkin bisa kita sedikit demi sedikit kita serukan gitu ya, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut itu tidak boleh gitu. Salah satunya di podcast ini nih, Iya, kita betul. berbincang-bincang gitu kan untuk menyebarkan informasi, menyebarkan pengetahuan terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Ya, baik. Jadi yang belum tahu bisa jadi tahu ya Mbak dengan adanya podcast ini. Baiklah Sobat Adiaksa, sudah panjang lebar jelaskan sama Mbak Adis tadi terkait apa sih kekerasan seksual itu, terus pasal-pasal yang mengaturnya sudah jelas. Jadi jangan berani-berani atau coba-coba untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, baik secara langsung ataupun lewat media digital. Yang mana lewat media digital ini nih kadang kita masih kurang aware bahwa itu tuh melecehkan orang dan dampaknya sama ya mungkin Mbak ya dengan apa yang terjadi secara langsung, sentuhan fisik ataupun lainnya sama saja karena dapat mengganggu mental dari orang tersebut juga. Dan bagaimana preventifnya, terus jika terjadi apa yang kita lakukan sudah dijelaskan secara gamblang sama Mbak Adis tadi. Dan jangan pernah takut untuk melaporkan hal tersebut. Baik Mbak, mungkin ada closing statement nih dari Mbak. Oke, kalau terkait closing statement, jangan pernah takut untuk melaporkan apabila teman-teman menjadi korban atau mengetahui ada pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Gitu Mas. Baik, terima kasih Mbak Adis untuk kesempatannya sudah berhadir pada podcast kali ini. Dan kepada Sobat Adiaksa, seluruh pemirsa, terima kasih sudah menyimak podcast Jaksa Menyapa kali ini. Semoga episode ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa bagikan ke teman-teman terdekat Anda. Siapa tahu satu klik share dari Anda dapat menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Sekian untuk podcast Jaksa Menyapa pada hari ini. Saya Aryadi, izin pamit undur diri. Terima kasih.